Ikhlasnya untuk menambah sesuatu yang kita lakukan. Kami tidak mematok untuk menjadi usaha yang seikhlasnya kepada Tuhan Allah intinya. Yang kedua, jadwal untuk kita kajian bisa kita tentukan. Tapi kalau secepatnya nanti ya, baiknya sebelum lebaran. Tapi kalau nanti ada sampai lebaran. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Imam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa alladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Assalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyil huda sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsuma kunta. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Untuk mengambil berkah, yang pertama sekali marilah selalu senantiasa kita selaku hamba Allah yang lemah, yang butuh kepada Allah, yang senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepadanya, yang dimana kita ini selaku hamba banyak kekurangan, banyak kebutuhan, senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari Pak kita baca ayatnya itu minimal sehari 5 kali, yang fardu, yang sunnah kita sendirilah yang hitung-hitung kan gitu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ya. Segala hajat, segala sesuatu kita, kebutuhan kita, rezeki kita diberikan oleh Allah kepada kita. Berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka sebagai rasa syukur kita, seorang hamba kepada Sang Pencipta, minimalnya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersama-samalah kita senantiasa juga memperbanyak sholawat kepada seorang Rasul, pemimpin umat, seorang Nabi, pembawa rahmat, seorang Nabi yang kelak
hanya Ia yang bisa memberikan syafaat. Yang lahirnya di kota Mekkah, wafatnya di kota Madinatul Munawwarah. Putranya Abdullah, buah hati Siti Aminah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Moga-moga kelak di yaumil akhirah kita semua ini mungkin banyak dosa, banyak kesalahan, maka tatkala dengan seiring kita selalu bersalawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan syafaatnya lah kelak yang dapat menolong kita semua. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah sholat subuh rahimakumullah. Hari ini sudah hari yang ke-27. Tinggal hitungan dino meneh royoan, ya. Mangan kue. Sing bapake nak awane ngopi wis oleh ngopi. Nak ibuke awane biasane mangan bubur wis oleh mangan bubur, ya. Tinggal hitungan hari lagi Pak kita lebaran. Ya, tinggal 3 hari lagi lah kita berpuasa, 28, 29, 30. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah nasihat agama, yaitu dengan judul, masih seputaran juga ada Ramadannya Pak. Nah, ya. Apa judulnya Ustadz? Judul pengajian kita pada subuh ini Bu, 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa judulnya Bu? 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang saya mau nanya dulu ke ibu ini, Bu, tahu nggak kedudukan malaikat Jibril? Malaikat kan banyak, tapi yang wajib kita ketahui hanya 10 beserta tugas-tugasnya. Malaikat banyak Bu, jangan pikir 10 saja, tapi yang wajib diketahui 10. Dari banyaknya malaikat itu, siapa kira-kira pemimpinnya? Jibril alaihi salam. Ya Bu ya, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat itu adalah Jibril. Nah, ya kalau kita di kampung kian gecik lah dia. Nak nang kecamatan camat lah Jibril mau. Kalau di kabupaten bupati lah dia, nah, ya, atau wali kota lah dia kalau di kota. Kalau di provinsi gubernur, nah, kalau di negara presiden lah dia. Presidennya malaikat itu Jibril. Nah, sedangkan yang mengaminkan siapa tadi saya bilang Bu? Rasulullah. Iya, Rasulullah itu siapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinannya para nabi dan rasul. Nabi dan Rasul itu juga banyak jumlahnya Bu, tapi pimpinannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Fathul Mu'in, jumlah Nabi itu 124.000 Pak, hitunglah itu. Nah, tapi yang wajib diketahui jumlah Nabi dan Rasul hanya 25. Lah nak kenapa 124.000? Hafal nggak Bu? Boro-boro Ustaz kadang-kadang sing selawe pun lali-lali kan ngono. Nah, artinya itulah yang wajib diketahui. 25 yang wajib diketahui, namun jumlah Nabi 124.000. Sedangkan jumlah Rasul 313. Nomor cantik Ustaz, isong kok dipasang? Ojo dipasang. Emang opo dipasang? Nah, ya. Rasul 313 Pak. Jadi ada nggak bedanya Ustadz? Nabi sama Rasul ada. Sebelum saya bahas kita masuk pembahasan. Kalau Nabi itu Bu, dia adalah seorang manusia yang derajatnya, kedudukannya diangkat oleh Allah, diistimewakan dan diberikan sebuah perintah untuk ibadah, tapi nggak diwajibkan untuk berdakwah kepada kaumnya. Bana kecah kalau dia cuman diangkat derajatnya, kedudukannya dimuliakan di sisi Allah. Mungkin sebab ibadah, diperintahkan kepadanya suatu amalan tapi tidak disuruh berdakwah, tidak disuruh menyebarkan. Makanya jumlah Nabi 124.000. Akeh. Sedangkan Rasul itu berjumlah 313. Salah satunya lah Rasulullah Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi dan juga Rasul. Bahasanya gini Bu, kalau Nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul sudah tentu Nabi. Nah ya Bu ya. Maka pimpinannya para Nabi dan Rasul itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah bayangkan Pak, sing doa Jibril Bu, yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira gini loh, kalau kita kirim proposal minta bantuan sama Presiden Prabowo, kan gitu, yang nanda tangani gubernur, yang usulkan proposalnya misalnya bupati kita, orang nomor 1 di kabupaten dan orang nomor 1 di provinsi. Cepat nggak kira-kira nanti dicairkan itu Pak sama Presiden? Cepat nggak kira-kira itu? Cepat. Tapi kalau yang usulkan saya, yang nanda tangani Pak Imam, ngasih sama Presiden Prabowo, kenal nggak kira-kira karo kami dek iku? Boro-boro kenal, kerungu jenengane ae pun iki jenengane wong apa iki kan ngono. Artinya Bu, yang berdoa adalah seagung-agungnya malaikat, yang mengaminkan adalah seagung-agungnya manusia. Maka insya Allah doanya ini dikabulkan oleh Allah. Apa doanya Ustaz? Inilah hari ini yang akan kita bahas. Ada 3 doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bu, dikisahkan suatu ketika Rasulullah mau naik mimbar. Dulu Pak, Rasulullah ketika mau khutbah di masjid itu juga punya mimbar. Maka gini adalah ajaran Rasulullah, kita pakai mimbar. Dan Rasulullah biasanya ketika mau berkhutbah itu juga menggunakan tongkat. Lo enggak tongkat? Nah, itu adalah ajaran Rasulullah supaya nampak gagah dia. Nah, tegap dia nampak Bu, perkasa. Nah, ya. Maka ketika Rasulullah mau naik mimbar, mimbar Rasulullah Pak itu ada 3 anak tangganya. Enang piro? Tak omong telu ya, duduk selawe, telu. Nah, ya. Ketika Rasulullah Bu naik ke anak tangga yang pertama, mengangkat kakinya, Rasulullah berkata, amin. Tang amin triple dah. Amin. Naik lagi ke tangga kedua, Rasulullah juga berkata, amin. Naik lagi Bu ke tangga yang terakhir, karena anak tangga Rasulullah itu ada 3. Tangga khutbahnya, tangga apanya, mimbarnya ada 3. Apa kata Rasulullah? Amin. Maka Bu, para sahabat yang ada di bawah bertanya-tanya, gerangan apa yang terjadi? Nggak pernah Rasulullah itu sebelum berkhutbah ngomong amin 3 kali. Jangan-jangan 3 kali, jangankan 3 kali, sekali pun belum pernah. Ini apa yang terjadi ini? Kok sebelum khutbah Rasulullah berkata amin sebanyak 3 kali? Maka pas singkat cerita selesai khutbah, langsung berdiri seorang sahabat. Penasaran deh Pak, kita mau penasaran kan ngono ya. Mau apa berita kantor desa, cair juga BLT, kan ngono kan? Kok rame-rame? Entuk wingi Bu kupon nang rono nang omahe bupati, entuk kupon wingi. Pirang gak wingi nang tulaan iki? Aku Pak nang blok loro pira wingi Pak? Kabeh telepon oleh bapakku. Lho aku lek kok gak entuk lho. Panitiane sapa ditekoni bapakku Pak, viral. Waduh teko kabeh. Ya. Maka seorang sahabat bertanya Bu, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau ketika hendak menaiki mimbar, engkau mengucapkan amin 3 kali ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ya jamaah sekalian, wahai sahabatku, benar apa yang kau katakan. Aku tadi mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Di anak tangga yang pertama, Jibril turun dari langit, datang menjumpai aku. Kalau Rasulullah Bu bisa melihat Jibril, lah nak kita ora iso sapa kita iki. Ya, itulah hebatnya Rasulullah Bu. Salah satunya diberikan oleh Allah itu kekuasaan, kelebihan untuk melihat Jibril, malaikat. Karena Jibril dengan Rasulullah itu bagaikan jari tengah dan jari telun, mereka dekat Bu. Sahabat. Lah nak kita jempol karo keling apa iki? Aduh banget ya kan. Maka Rasul berkata Bu, Jibril tadi datang kepadaku dan Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad,
tolong engkau aminkan doaku ini ya Muhammad. Nah, baik ya Jibril. Apa doa Jibril yang pertama itu? Yang diaminkan oleh Rasulullah ketika naik di anak tangga yang pertama. Ini doanya, Bu. Bu'dun man zukirta indahu falam yusolli alaika. Wahai Muhammad, celakalah, merugilah seseorang yang disebutkan di sisinya namamu, namun dia tidak mau bersolawat kepadamu. Nah, maka hati-hati Pak. Saya bukan menakut-nakuti Bu. Nah, ya, artinya supaya kita tahu nanti tidak termasuk golongan orang yang celaka. Maka Bu, dalam kosakata bahasa Arab, nah Pak, kalau kita belajar bahasa Arab, bu'dun maknanya itu Pak lebih bersangatan dari wailun. Nah, kita sering itu Pak baca di apa Pak di Al-Qur'an, surah Al-Maun. Fawailul lil musallin. Ada fawailul kan? Maka celakalah orang-orang yang Kalau wailun Pak maknanya cuma celaka saja. Kalau bu'dun lebih kejam dari wailun maknanya. Celaka dan merugilah. Maka hati-hati. Nah, ya. Yang doa Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Maka celakalah dan merugilah seseorang yang ketika disebutkan namamu ya Muhammad di sisinya, namun dia tidak mau bersolawat kepadamu. Bu, amale sakeh, alhamdulillah. Sakeh Pak, alhamdulillah. Tapi belum tentu Bu, sholat kita yang kelak akan menolong kita. Nah, ya. Jadi gunanya aku sholat ngopo ya? Kita kan berusaha. Kadang-kadang kita kan sholat, tapi kan ngelamun, ya kan? Nah, kadang-kadang kita sholat, tapi ini. Nah, dari rakaat pertama sampai rakaat keempat sholat isya ada khusuknya. Rakaat pertama, Allah ya Allah, karena kalau memang Pak yo, lah duit pula lima membuka lemari, kayak teringat. Ada manggam hilang nang ni capak ini. Rakaat keloro. Ya Allah, sesuk masa apa sahur iki? Allah tutup lah kedene Pak Sipolan urung tukundok. Nggo sahur. Rakaat ketelu enak enggak ana sing teko, Bu? Itu mau kita harapkan belum tentu. Ya. Puasa kita yang kita bilang kemarin, mungkin hanya lapar dan dahaga saja. Mulut kita nggak puasa, hanya lapar dan haus saja kita tahan, kita puasa. Tapi mulut kita A sampai Z, kebun binatang kita sebut semua. Ada nggak pahalanya kemarin saya bilang? Tidak Maka apa yang kita harapkan? Kade toleh sedekah, alhamdulillah, kum udah diungkit-ungkit. Sedekah 5.000 setahun, indi pe pamer. Nauzubillah. Enggak toh kok kade ndai kan aku gajian, gua aku sedekah, 3 mang 5.000. Astagfirullah. 3 tahun nih, setahun sekali. Maka salah satu amalan yang bisa menolong kita kelak Bu, selain amalan yang kita lakukan, ada satu amalan yang hebat Pak. Sholawat kepada Rasulullah. Ya Pak ya Bu, maka diceritakan Pak, ada seorang pemuda, dia bermimpi Pak, berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpinya. Namun Rasul tidak, ketika dia memanggil Rasul, ya Rasulullah, Rasulullah tidak menoleh kepadanya. Nah bapak misalnya nyolok aku Ustadz, aku numpak Honda Ustadz, aku lanjut aja Pak. Kira-kira piye Pak? Nggak tak sauri. Artinya nggak saya open. Sakit hati kita kan Pak? Ya. Maka si pemuda ini pun sakit hati Pak. Ya Allah, apa salahku sama Rasul? Kok Rasul nggak menoleh kepadaku? Besok dia mimpi lagi Pak. Ya Rasulullah, aku orang tengah Nabi, nggak didelok Bu karo Nabi, iseko Nabi lau samping ya. Ternyata Bu, pada panggilan yang ketiga, ya Rasulullah, jumpa dia lagi dengan Nabi dalam mimpinya. Bertanya dia, kenapa 2 kali bertemu engkau dengan aku ya Rasulullah? Aku panggil namamu, engkau tidak mau menoleh kepadaku ya Rasul. Karena engkau tak mau bersolawat kepada aku. Tangi Bu dari tidurnya.
ingat ia hendinai terus menerus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran Pak, besok kalau kita memanggil Nabi, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ya, orang tulaan ini manggil-manggil misalnya, ya. Kalau Nabi, ya lanjut ambing ya. Berarti ada satu salah kita, sedikit salawat kita kepada Rasul. Maka jangan sempatlah Pak termasuk kita golongan umat yang masuk di dalam doanya Jibril. Apa kata Rasulullah? Amin. Celakalah dia. Gitulah Bu kira-kira kata Rasulullah. Gelem Bu sesuk celaka? Enggak gelem kan? Maka ketika disebutkan nama Rasulullah, jawablah Bu sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sholawat banyak kok Pak. Mau yang panjang boleh, mau yang pendek boleh, kan gitu. Yang penting kita sholawatnya itu sopan. Ojo juga sholawat irama DJ, kan? Engkau sholawat irama dangdutan, yo nggak boleh. Ya, artinya kita juga bersolat itu yang sopan. Kalau bisa menggunakan bahasa Arab, sallallahu alaihi wasallam. Payah nggak kira-kira Bu? Kan kita ngomong enggak, tapi kadang-kadang ketika disebutkan namanya Pak, lupa nggak kita? Iya, kadang-kadang lebih asik kita main handphone ataupun lebih asik kita ngomong ketika disebut namanya. Maka Bu, ingatlah ketika kelak anak Adam, anak cucu Adam itu amalnya tidak bisa menolong dia, maka ada satu amalan yang bisa kita harapkan, yaitu dari seorang nabi yang akan memberikan syafaat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bu, Pak, ini karena Nabi juga pernah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamati man aksaruhum alayya sholatan. Apa omongin Nabi? Sedekat-dekatnya manusia kelak di negeri akhirat kepadaku, sedekat-dekatnya seorang hamba kelak di hari kiamat dengan aku, itu mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku Pak. Maka besok Bu, orang-orang yang banyak sholawatnya kepada Rasulullah itu keningnya bercahaya. Kutondone. Maka besok Bu, kalau kita mau masuk surga, tunggu dulu kata malaikat. Tengena teken. Oh, tengena. Oh, Pak Imam Rama ya? Iya. Timbul cahaya di sini. Ting. Oh, umat Nabi Muhammad masuk surga. Begira Bu, ya. Rupanya ibu-ibu tulaan satu rombongan jamaah wirid datang dari gerombolan Pak. Ya kan? Ditengok, ting 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 ting, semua muncul surga, muncul cahaya. Amin, masuk surga, masuk. Giliranlah aku. Lambat Pak munculnya. Maka hati-hati. Datang Imam Rama, Ustadz Ari dulu waktu ceramah solawat rupanya nggak munculnya di keningnya, nggak solawatnya dia. Bagi Pak Imam Ti. Maka hati-hati Bu, salah satu cirinya orang yang bersolawat kepada Rasul, sesok le batu eki eneng cahaya. Itulah ciri-cirinya. Maka para malaikat akan mensilahkannya masuk surga. Masuk, ngono Pak. Nah ya. Nah nggak metu-metu, metu, nggak orang bakal metu loh nadik ini. Ya, maka gemarlah kita bersolawat kepada Rasulullah sehingga kita bukan termasuk golongan umat yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu Bu, golongan yang pertama. Paham Bu? Paham Pak? Ya, maka nanti Bu sambil masak solawat. Kan iso kan? Sallallahu ala Muhammad, teng teng teng, gebuk juga 3 kali. Sallallahu alaihi wasallam, teng teng teng. Bapaknya tekombuk tekon jopo jek nyemprot kan. Sallallahu ala Muhammad, teng teng teng. Kan enak Bu. Putune nyaut, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Semuanya masuk surga nanti. Mbahe, neneke, putune, kan gitu. Ya. Tubuh yang pertama, paham Bu ya? Ya. Sing keloro,
Maka, oh gitu ya Rasul, kata sahabat, berarti orang yang ketika disebutkan namamu tidak mau bersolawat kepadamu, maka celakalah ia. Iya. Dan Rasul berkata, amin. Maka sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, terus yang kedua tadi di tangga anak tangga yang kedua, engkau berkata amin. Apa yang terjadi ya Rasul? Maka pada saat itu Jibril juga meminta kepada Rasulullah, Bapak Ibu, wahai Rasulullah, tolong engkau aminkan doaku ini. Baik ya Jibril. Apa kata Jibril? Bu'dun, celakalah, merugilah man, seseorang, adroka walidayhi au ahadahuma falam yudkhilahul jannata. Celaka dan merugilah seorang hamba yang masih ada orang tuanya di sisinya atau salah satunya. Nah, en bisa jadi dua-dua analog den, wong tua ibu, bapak mama ece nang lurune atau salah falam yudkhilahul jannata. Namun tidak bisa memasukkannya ke dalam Artinya Bu, ada orang tuanya di sisinya, namun nggak bisa sebab orang tuanya itu dia masuk surga. Berarti apa? Durhaka. Nauzubillah Bu ya, apalagi saya yakin di sini kita semua udah nikah ini kan, punya anak. Nggak usahlah kita bayangkan dulu anak kita Bu, kitalah jadi anak. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin anakmu berbakti, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Maka Bu, kalau anak kita hari ini, nauzubillah, mohon maaf saya sampaikan, mungkin ada yang melawan kepada kedua orang tuanya, atau salah satunya, kita introspeksi juga loh Pak. Mungkin kita dulu pernah melawan kepada orang tua belum kita minta maaf. Kenapa? Karena kalau orang nanam padi, rumput akan tumbuh. Yang baik saja kita tanam, yang buruk kemungkinan akan datang. Betul nggak Pak? Tapi kalau kita tanam rumput, yang tumbuh padi, mustahil. Pasti yang tumbuh juga rumput. Padi saja kadang-kadang yang kita tanam, sekelilingnya ada rumput. Betul nggak Pak? Kadang-kadang kebaikan kita tanam, keburukanlah kita dapat. Loh, apa meneh kalau keburu? Makanya, kalau kita, anak kita ingin berbakti kepada kita, kitalah juga berbakti kepada kedua orang tua kita, Pak. Apalagi sekarang ini, Pak, kita lihatlah, Pak, na'udzubillah. Banyak sekali hal-hal yang dapat menjerumuskan anak itu kepada pendidikan yang tidak bermoral. Betul nggak Bu, kira-kira Bu? Ya, dulu Pak, kalau saya ingat dulu, ayah saya dulu kejam sama saya, Pak. Betul. Aku mbiyen inget Pak, bapakku itu setiap aku, kalau saya agak bandel Pak, itu dulu yang dibawa itu bambu. Digebuke nang betisku. Saya dulu Pak hobinya main bola. Anak lanang kan biasa main bola kan. Kalau pulang sampai azan itu Bu, marah ayah saya itu. Kalau azan maghrib baru saya pulang, nah sini dulu. Bukan benci tapi besok jangan lagi, dipukul gitu Bu. Kita takut, saya nggak melawan. Coba kalau anak sekarang, diam, jangan ribut, besok jangan gitu lagi ya. Ya, gitu. Tapi gini dia, ya. Enggak, lalu semi bagus, mandia, tapi tak ada hamnina. Lot, ada gitu Pak. Nah, ya, nauzubillah kan Bu. Apalagi Bu, mohon maaf saya sampaikan ini. Perjuangan orang tua kitalah yang jadi orang tua sekarang. Bagaimana kepada anak? Ada anak ibu di pesantren, tiap minggu kunjungan, kadang-kadang nelpon nggak anak kita itu Bu, nelpon kan Pak, Pak bawakan ini besok ya. Ada nggak sama kita kira-kira Pak? Kadang-kadang belum gajian kan Pak, tapi kita bela-belain nggak ngutang dulu demi anak kita Pak. Ya, gitulah nggak gitu juga nggak orang tua kita dulu Pak, ya kan Pak? Tapi ketika anak itu melawan, nauzubillah, ketika kita sudah berkorban kepada anak-anak kita, orang tua kita sudah berkorban untuk anak-anaknya, namun tak belas kasih yang dibalas oleh anaknya, bukan kasih sayang, namun sifat melawan, sifat durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah.
Ingat Pak, Bu, ibu kita 9 bulan 10 hari mengandung kita. Sengsara nggak ibu hamil itu, Bu? Dengar Bapak itu, Pak, sengsara. Maka itu luaya nae. Ojo 10 akan banget. Sengsara lo ibu itu, Pak. Saya dulu pun Pak belum nikah nggak percaya itu, Pak. Setelah menikah baru, Bu. Aduh sakit abang bojoku. Aku juga senglunga. Allah. Belum lagi ngidamnya kan, Bu. Nggak musim duren, Pak, minta duren. Kemana kita cari itu, Pak? Aku maunya duren, Nina. Iya. Aku pernah gitu, Pak, ngidam dia. Tahap mintanya pula, Bu, apa, Bu? Jambu madu warna ungu. Dikenai memang toh jambu madu warna ungu. Rupanya, Bu, istriku ini salah ngomong. Nampaknya jambu madu tapi masak kali. Merahnya, warnanya udah merah ke hitam. Katanya warna ungu itu manis sekali. Kutanya, Bu, semua pajak dirimu itu. Nggak ada, Ustadz, bilangnya. Ku Google, Bu, di HP. Nggak ada jambu madu warna ungu. Nggak ada loh. Ada loh, kemarin aku nampak di HP. Rupanya, Bu, maksudnya ungu itu merah kehitaman. Dapatlah aku, Bu, harganya sekilo 50.000. Tengah malam aku nyari, Bu, di Sukamakmur, Pak. Kenal Riko Mbak Said. Sing sering nemu kek manten Sukamakmur, Mbak Sopo iku. Ora kenal Riko. So, Pak, sing tuwek ndari po dee. Ya, daerah situlah rumahnya, Bu. Baru tengah malam, Bu. Itu, Pak, pengorbanan seorang istri 9 bulan 10 hari. Pak Haji mau aku kira. Mbah Ambing batu sadaon. Lak bandak betet kira-kira. Bapak-bapak sanggup enggak? Itulah pengorbanan mama kita, Pak. Ya, setelah 9 bulan dilahirkannya kita, bertaruhnya nyawa. Kita laki-laki nggak ngerasakan, Pak. Kadang-kadang tidak sedikit ibu yang meninggal sebab melahirkan seorang anak. Betul kan, Bu? Maka wajar, Pak. Kata Rasulullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Karena pengorbanan ibu lebih besar daripada pengorbanan seorang ayah. Ketika lahir sudah anak itu, apa yang dilakukan oleh ibu, Bu? Menyusu selama 2 tahun. Lah bapak ngopo? Ya pokoknya ngidam golek ke, kan ngono tok. Kira-kira, Bu, waktu anak kita kecil, ibu lagi makan, bapak lagi makan, ok bilangnya. Siapa yang nyebok ibu? Bapak rupanya ngadeg. Anak kita, Pak, berak, walaupun pakai pampers, tapi udah bau. Ayahnya lagi makan, mamanya lagi makan. Kira-kira siapa yang ke kamar mandi bawa anaknya itu? Makanya, Pak, sama istri pun jangan kejam-kejam loh, Pak. Sama ibu. Ya. Gitulah, Bu, perjuangan orang tua kita dulu, Bu, yang perempuan, mama kita. Ya. Meregang nyawa untuk kita. Masa kita durhaka kepadanya? Ayah kita, Pak, kita pula ini sekarang, karena kita sekarang adalah seorang ayah. Kita sekarang, Pak, kita pergi pagi pulang sore, banting tulang untuk menafkahi keluarga. Betul, Pak? Iya. Kadang-kadang seorang ayah sakit dia, tapi berpura-pura sehat demi tetap mencari nafkah untuk anaknya, anak istrinya. Betul kan, Pak? Kadang-kadang lejada kami, Bu. Sakitnya kami, tapi kami bilang sehatnya aku, Dek, bontotkan. Karena kita mengingat nggak ada lagi beras di rumah. Kan gitu, Pak, kan? Padahal sampai tempat kerja pening-pening juga ada kami. Tapi na'udzubillah, anak kita suruh sekolah. Lalu semang daya sekolah, Nina, kepeken sesekolah, pura-pura sakitlah dia. Ada anak kita kayak gitu, mudah-mudahan nggak ada, Pak, ya. Banyak sekarang saya tengok kayak gitu, Pak. Ya, orang tuanya banting tulang, sakit pura-pura sehat. Anaknya sehat, pura-pura sakit, biar nggak sekolah. Padahal ayahnya cari nafkah buat dia sekolah, agar tidak seperti ayahnya mungkin, yang hanya seorang wira swasta. Mocok-mocok, ya alhamdulillah kok pegawai negeri. Kalau mocok-mocok, pasti seorang anak, ayah,
Walaupun dia seorang PNS, pasti pengen anaknya lebih sukses dari ayahnya. Begitu kan Pak? Apalagi kita seorang yang wira swasta, yang mocok-mocok. Malah anak kita sehat, pura-pura sakit. Sedih nggak kita, Bu? Sedih. Maka, kalau masih ada orang tua kita, Bu, kalau masih ada orang tua kita, Pak, ini bayangkan kita dulu jadi anak. Belum saya ajak kita jadi orang tua ini, Pak, ya. Bayangkan kita dulu jadi anak ini. ICN yang bapak mama kita. Atau salah satunya lagi, masih ada Pak? Kayaknya udah jarang Pak ya, karena kita udah tua kan. Maka berbaktilah kepada mereka. Karena jasa orang tua itu tidak bisa terbayar. Kalau sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, nah ya, kalau tanda baktinya anak kepada orang tua ketika masih hidup, ya bakti, sopan santun, ya, berbakti kepada ayah dan ibu, berkata yang sopan, bertata krama, kan gitu. Kalau ada uang, ya belikan berasnya, kan gitu. Nah, bahagiakan dia. Kalau sudah tidak ada, doakan dia. Itulah tandanya bakti kita kepada orang tua kita, Bu. Walaupun sekarang kita juga sudah jadi orang tua, jangan lupa kepada orang tua kita. Karena jasa-jasanya itu tak bisa terbayar. Apa kata Abdul Somad, Pak? Pisang beras dibawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas bisa dibayar, hutang budi dibawa mati. Hutang budi itu kepada siapa kira-kira, Bu? Iya, salah satunya adalah orang tua. Nggak bisa dibayar loh itu, Pak. Jadi kalau ibu udah ngumrohkan ayah bapak kita 5 kali, udah terbayar itu? Belum. Nah, ini kalau kita jadi anak, maka na'udzubillah juga, Pak. Nah, ini saya ajak orang bapak ini jadi orang tua. Na'udzubillah juga lah. Bayangkan, Pak. Sakit nggak hati kita kalau anak kita durhaka sama kita? Sakit kan? Sedih nggak, Bu? Udah kita kandung dia, kita lahirkan dia, bertaruh nyawa di kita susui dia, kita didik dia, waktu besar durhaka kepada kita. Maka begitu pula lah orang tua kita, Pak, Bu, kalau kita durhaka kepada mereka. Bapak Ibu yang dan orang tua di dalam Islam itu ada 3. Ini perlu saya sampaikan. 1, orang tua jasmani. Siapa orang tua jasmani itu, Pak? Orang tua yang melahirkan sebab adanya ayah dan ibu kita, ada kita kan, itu namanya orang tua jasmani. Adanya jasad kita ini karena ada bapak mama kita, itu orang tua jasmani, Bu. Wajib taat, itu patuh. Yang kedua, orang tua rohani, ruh yang memberikan ilmu. Siapa, Pak? Guru. Kita dulu semua sekolah ini kan, Bu. Kalau masih ada guru kita hidup sampai saat ini, kalau jumpa salam. Karena walaupun kadang-kadang, Pak, sekarang lebih sukses murid daripada guru, betul? Nah, cumanlah guru kita dulu. Kadang-kadang pun cuman guru TPA dulu cuman apa? Guru ngajinya kita mbien. Masa kuai, Bu, guru ngaji kuai nggak neng SIG. Poro-poro tamat SMP SD pun syukur. Nemblok loro dah. Nah, sekarang muridnya S1, S2, betul, Pak, pegawai negeri. Gurunya tadi apa? Cuman jual kelontong di rumahnya. Kalau mau kita menokoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, ngokok kade, ya ise, nokoh aku. Udah sebut-sebut. Ya, muridku sekian, muridku kia konakan. Oh dah guruku BGN ini nano. Misal lah, Pak, gitu bilangnya. Nauzubillah, itu juga orang tua kita. Karena dia sudah mengisi ruh kita dengan ilmu pengetahuan. Maka, Bu, kalau masih ada guru kita yang hidup sampai saat ini, kalau jumpa salam, Bu. Karena itu juga termasuk orang tua kita. Betul kan, Bu? Yang ketiga, orang tua sebab pernikah, namanya musyawarah, Bu. Siapa itu? Kalau kita, Pak, istri kita kan punya orang tua. Mertua kita itu juga orang tua kita. Ibu juga gitu, Bu. Suami ibu kan punya orang tua, itu juga orang tua ibu. Makanya ibu kalau belikan beras sama mama ibu beras 88, kalau ke rumah mertua juga bawa beras 88. Adil. Karena orang tua kita, orang tua suami kita. Orang tua suami kita juga orang tua kita. Jangan kebalik. Mama kita bawakan beras 88.
Mertua kita bawakan bulog. Lah, untune pun nggak eneng. Bekune dah mangan bulog, pernah pada nelot. Itulah Pak. Kebanyakan gitu, Pak. Inilah Bu. Kebanyakan gitu kata Bapak. Jangan gitu, Bu. Nggak boleh. Harus adil. Setuju Pak Sapran? Harus adil kan? Iya. Bukan saya yang ngomong loh, Bu. Itu perintah Rasulullah. Adil kepada kedua orang tua. Ustadz, saya pernah dengar. Katanya kalau ibu 3 kali lipat dari ayah. Kalau itu betul. Pak, kalau anak kita punya uang 400.000, mau dikasihkan ke orang tua, ayah 200, mama 200, itu salah. Tapi mama 300, ayah 100. Itu betul, Pak. Ulang dong, kita sakit hati dah. Iya. Situ hui. Tekohkan anak ta, baju mi umakna telu. Kita olis bak selembah baju kecah. Oh bang, kok abang gitu? Mama kok 3, ayah kok 1? Uangku kemarin ya pas-pasan untuk beli 4 lembar. Punya mama dapat 3, punya ayah 1. Kenapa gitu? Ya kata Nabi, ibu 2-3 kali disebut. Ayah sekali kok gitu. Mama ngandung. Mama melahirkan. Mama menyusui. Ayah ada ngandung. Orang lot, lulus kepeng kecah. Tukang ya. Artinya tetap kita hargai, namun derajat ibu lebih tinggi. Itu harus kita akui, Pak. Ya. Kenapa rahim itu ditaruh di perempuan? Rahim itu. Karena laki-laki tak ada yang sanggup sayangnya kepada anak. Nak lanang meteng tak rasa, Bu. Ijak sebulan si pejet-pejet iku. Ndang kue. Kan ngono kan? Nggak ada yang sabar iku. Ya. Nah, itulah, Bu. Maka berbaktilah kita kepada kedua orang tua rugi, Pak, kalau orang tua kita ada di sisi kita, namun nggak bisa sebab orang tua kita itu kita dimasukkannya ke surga. Artinya kita nggak berbakti kepada ayah dan ibu bapak kita. Sedih nggak, Bu, kalau punya anak yang durhaka, Bu? Maka kita juga jangan durhaka. Ini, Pak, kesempatan. Pirang dino meneh mau lebaran 3. Biasanya, Pak, kebiasaan lebaran apa, Bu? Maaf-maafan, ya kan? Datang ke tempat orang tua. Kalau saya bilang tadi, Bu, sudah tidak ada lagi, maka doa besok ketika hari raya datang ke kuburnya. Nah, bersihkan kuburnya, ziarah, bacakan Yasin. Ustadz, saya kesini dulu merantau. Kubur orang tuaku di Jawa. Ya wes, nggak usah neng Jawa, doa pakai Yasin, nggak mesti neng Jawa. Yang penting doa kita selalu menyertai, gitu, Pak, ya. Nah, kalau maka ajakan saya, Pak, kalau tidak mau kita memiliki anak yang durhaka, kita juga jangan durhaka kepada ayah dan ibu karena apa yang kita tanam itulah yang kita panen, kan gitu, Pak, kan? Iya, nauzubillah. Nah, ya, itulah, Bu, golongan manusia yang kedua yang didoakan oleh Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah, yang celaka dan merugi, yaitu seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya ataupun kepada salah satunya, Pak, ya. Ya. Kemudian yang ketiga, apa doa yang ketiga ya Rasulullah ketika engkau naik ke mimbar, engkau mengucapkan amin? Pada saat itu Jibril berdoa lagi kepada aku, meminta kepada aku agar aku mengaminkan. Apa ya Rasulullah? Bu'dun, celaka dan merugilah. Ini, Bu, golongan yang ketiga. Bu'dun, celaka dan merugilah. Man adraka Ramadan fansalakho anhu walam yughfar lahu. Ini, Pak, Ramadan, pembahasan kita hari ini. Merugi, celaka dan rugilah seorang hamba yang mendapati Ramadan dan melewati Ramadan, namun dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, na'udzubillah. Nah, Bu, Ramadan datang 30 hari kepadanya. Diwajibkan puasa kita di siang harinya. Enggak dia puasa. Bagaimana dia minum kopi jam 7, minum kopi juga dia jam 7. Ngerokok dan konco-konconya kadang ngocok imbang hukok. Ngopi hukok karimbang natole. Gorengan. Nah, ya. Datang Ramadan, Bu, tapi enggak digunakannya untuk beribadah kepada Allah.
Ketika lewat Ramadan, selesai Ramadan, apa selesai Ramadan? Syawal, namun dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Maka kata Jibril, celakalah seorang hamba ketika Ramadan datang dan Ramadan selesai, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mengenai Nabi Muhammad? Amin. Qabul atau ditolak itu, Bu? Qabul, maka celaka. Hati-hati Bapak Ibu, maka tinggal 3 hari, semangatlah kita tetap, Pak. Nah ya, ingat Bu, puasa itu tujuannya diwajibkan oleh Allah apa, Bu? La'allakum supaya engkau selesai dari puasa itu menjadi hamba yang lebih baik. Apa itu takwa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya Pak, kita lebih hati-hati ke depannya Pak. Oh ini nggak boleh, ini boleh. Itu tujuan puasa loh Pak. Makanya dikatakan bulan Ramadan adalah bulan pendidikan. Kan gitu kan, pembelajaran. Ya kan Pak? Di dalamnya penuh penuh rahmat kasih sayang Allah. Masa nggak bisa kita dapat itu? Nah, nauzubillah. Jangan kita seperti ular, Bu. Pak, ular ngerti ular? Ular itu juga puasa loh, Bu. Ular saja puasa, masa kita manusia nggak mau puasa? Kapan ular puasa? Sopo kene pawang ulo. Eneng. Ular itu juga puasa, Bu. Kapan ular itu puasa? Ketika berganti kulit. Betul nggak Pak? Ulo, Bu, na arep ganti kulit, de mangan sing aken diseiku. Ya kan Pak, golek panganan. Setelah itu dia mencari tempat untuk beribadah. Mencari tempat untuk mengasingkan diri, mau berganti kulit. Karena berganti kulitnya ular itu sebagai daya tahan untuk hidup. Cara dia untuk hidup, Pak, kan? Iya. Maka sebelum ular itu, Bu, berganti kulit, dia udah makan banyak itu. Sehingga beberapa hari tidak akan berburu. Ketika dia berganti kulit, dia itu berpuasa, nggak makan, nggak minum. Karena sebelumnya udah berburu dia. Udah kenyang duluan. Ketika ular sebelum puasa, apa namanya? Ular. Ketika puasa, ganti kulit, apa namanya? Ular juga. Ular sebelum puasa, ganas. Takut nggak kita? Takut nggak kita, Bu? Melepu ular dengan Amerika, Melayu nggak Riko? Pak, ular kan ngono. Ketika ular berganti kulit, apakah dia tidak ganas? Malah semakin karena dia lapar. Karena panganan nggak habis, kan begi. Jangan kita datang Ramadan, sebelum Ramadan ular, setelah Ramadan ular. Itu maksud saya. Nauzubillah. Itulah kata Rasulullah, Pak. Amin kata Nabi. Celaka itu. Nah ya, jangan kita sebelum Ramadan buas, setelah Ramadan makin nauzubillah. Seharusnya Ramadan jadi pembelajaran. Tapi kita ambil puasanya ulat. Nah, ini Pak, kita belajar puasa dari ulat. Tahu ulat? Ulat loh, Bu, ulat. Nah, ulat itu, Bu, juga puasa. Siapa sih mungkin dodol tempe? Eneng, dodol tempe, Pak. Yang biasa dibungkus pakai godong pisang. Eneng. Nah, zaman dulu, Bu, kan belum canggih. Kalau sekarang kan tempe pun pakai plastik gula wis iso. Dulu, Bu, kalau tempe saya masih kecil pakai godong pisangnya kan ngono. Godong pisang itu, Bu, pernah nggak kita nampak di daunnya itu ada ulat yang gulung-gulung? Itu bahasa Jawanya apa, Bu? Ulat kan? Ulat, iya. Ulat itu, Bu, ketika menggulungkan dirinya, berpuasa dia di daun pisang itu, sebelumnya juga dia udah mempersiapkan diri makan banyak. Ketika dia menggulungkan badannya di daun pisang itu, dia nggak makan lagi deh itu, Bu. Dia berpuasa karena mau merubah dirinya jadi ulat menjadi kepompong. Betul, Pak? Setelah jadi kepompong, jadi apa dia, Bu? Berubah menjadi kupu-kupu. Awalnya ganas, hasilnya indah. Ya kan? Ulat sebelum jadi kepompong, apa dimakannya? Daun. Rusak nggak tanaman dibuatnya, Bu? Apa dibolongi karo DE? Ya kan? Tapi ketika sudah jadi kupu-kupu, tengok, Bu, apa kupu-kupu makanannya? Serbuk sari atau serbuk bunga. Ketika dimakannya serbuk bunga itu, maka bunga itu menjadi subur. Betul nggak, Bu? Maka hendaklah kita puasa kayak ulet. Ojo kayak ulo. Sebelum puasa kita ulet,
Ya. Ular. Nah, ular karo ulo kan beda ya. Nah, setelah Ramadan selesai kita jadi kepompong. Ibu sama ulet geli enggak? Takut kan, Bu? Tapi kalau sama kupu-kupu seneng enggak deloke? Seneng, indah, gitulah maunya, Pak. Sebelum Ramadan kita mungkin banyak dosa, kita jahat. Namun setelah Ramadan hendaknya kita seperti kupu-kupu yang disenangi oleh orang. Sebelum Ramadan dia ganas, setelah Ramadan dia malah membuat tanaman menjadi subur. Hendaknya begitulah kita puasa, Pak, seperti kupu-kupu. Jangan seperti ulo. Nah, maka kata Jibril, celakalah orang yang mendapati Ramadan dan selesai Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, muka-muka, Pak, kita semua ini yang berpuasa seperti puasanya ulat menjadi kupu-kupu, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya kita bukan termasuk golongan orang yang celaka dan kedepannya bisa menjadi hamba yang lebih baik lagi, lebih beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Mungkin itulah, Pak, pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Tiga doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada pembelajaran dan manfaatnya bagi kita semua, dan khususnya bagi pribadi saya sendiri. Sebelum saya tutup, marilah, Bu, sama-sama kita berdoa, Pak. Moga-moga majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wal zahirina wal batinin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mu'minin waj'alna ya Allah min ibadikal muslimin waj'alna ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alna ya Allah min ibadikal mukhlisin waj'alna ya Allah min ibadikas sabirin waj'alna ya Allah min ibadikas syakirin ala kulli ni'matika ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba waliwalidina warhamhum kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al siyamana ya Allah siyaman maqbula wa la taj'al siyamana ya Allah siyaman marduda. Allahumma ja'al taubatana ya Allah taubatan nasuha wa la taj'al taubatana ya Allah taubatan murura. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal maulana ya karim. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ya, pandainya. Ya, ya, Pak. Susah mana? Kenal. Kenal. Anu. Karo mendang mbahku teh andiri kok. Itu mbah. Iya, iya. Aku kelas 4 SD. Benangan ku juga iku. Iya. Aku kelas 4 SD mbah enggak eneng. Iya. Aku nyeluke Uwan. Oh iya,
kampungan. Iya. Saya kira main saya lah itu. Iya. Mbah Mud karo Mbah Dewe anu Pak Cikku kurang open deh saleh. Ya Pak, iya Pak. Enggak ada mbah sih. Iya, makanya mbahku pun wis mbah muda, sing wedok kan mbah muda. Wis enggak sanggup poso juga anu Wak. Terus tuwek mbak anu nak poso lambungnya kambuh. Sing meninggal sunah lah. Nanti orang tua kan. Iya. Mbak aku yang mengimbangan lah. Yuk, paling Iya.